Anda pernah makan belalang? Tahukah Anda, ternyata belalang termasuk makanan favorit di luar negeri. Belalang adalah serangga herbivora. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Pada beberapa negara, belalang dikonsumsi sebagai sumber protein, misalnya di negara Meksiko bagian selatan. Belalang disukai karena kandungan protein, mineral, dan vitaminnya yang tinggi. Belalang biasanya dikumpulkan saat senja dengan bantuan lampu atau senter menggunakan jaring sapu. Selanjutnya, belalang dimasukkan ke dalam air selama 24 jam. Kemudian bisa dimakan mentah atau dengan cara direbus, atau bisa pula dikeringkan dengan matahari, digoreng, lalu diberi bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, perasan jeruk, dan enak pula digunakan untuk sup atau sebagai bahan pengisi berbagai masakan. Menu belalang cukup melimpah pada pasar-pasar makanan serta kaki lima di Meksiko Tengah dan Meksiko Selatan. Lalu pada pasar Tiongkok juga, misalnya pasar malam Dongguomen. Masakan belalang disajikan menggunakan tusuk sate. Tak hanya itu, serangga ini juga dijadikan panganan yang lumrah di sejumlah daerah di Thailand maupun Indonesia sendiri. Namun, belum lama berselang, sebagian warga Uganda turut keranjingan mengkonsumsi serangga tersebut. Mereka juga menjadikan belalang sebagai satu di antara makanan favorit. Seiring melonjaknya permintaan, penangkapan terhadap binatang ini kini mulai marak dilakukan. Di desa Nyendo, Uganda, misalnya, menjelang malam, sebagian besar warga desa kini mempunyai rutinitas baru. Mereka menyusun puluhan drum dan lembaran seng sebagai perangkap belalang. Setelah perangkap terpasang, mereka memasang lampu di sekelilingnya. Ini dimaksudkan sebagai upaya memancing belalang untuk masuk ke dalam perangkap. Sementara campuran tepung singkong dan air yang lengket membuat binatang yang dapat melompat tinggi atau terbang itu terperangkap. Keesokan harinya, para warga dapat mengumpulkan belalang untuk diolah menjadi makanan kecil. Jumlah belalang yang masuk perangkap setiap harinya tidak menentu. Walau demikian, para warga justru berharap hasil tangkapan mereka tidak terlalu banyak. Bukan apa, karena mereka tidak hanya mengkonsumsinya sendiri, namun juga menjualnya ke pasar. Jika jumlah belalang di pasar melimpah, akan menurunkan harga jual di pasaran. Untuk belalang-belalang tersebut, setelah diolah, binatang yang kerap menjadi hama beberapa jenis tanaman itu pun dikemas dalam kantong plastik, dan ada pula yang dijadikan seperti tusuk sate. Kemudian, cemilan belalang dijual secara asongan di perhentian bus atau di pinggir jalan. Para penjual cemilan belalang mengaku tak takut barang dagangannya kalah bersaing dengan minuman soda, kacang tanah, atau makanan kecil lainnya. Sebab sejauh ini jajanan belalang cukup digemari karena rasanya yang lezat. Bahkan sebagian pembeli menyebutkan kudapan ini lebih lezat ketimbang daging ayam. Selain diperdagangkan di negara sendiri, pemerintah Uganda juga mulai mengekspor belalang ke sejumlah negara, khususnya ke Eropa. Tahukah Anda, beberapa restoran di Eropa memang menyajikan menu hidangan belalang dan jenis serangga lainnya. Bahkan, panganan serangga juga mulai diperkenalkan di Amerika Serikat. Akan tetapi, ekspor belalang juga dilirik beberapa negara tetangga Uganda, seperti Zimbabwe. Sejatinya, jenis makanan yang dipastikan rendah kadar lemak dan tinggi proteinnya itu adalah sajian biasa di sejumlah rumah makan tradisional di Bangkok, Thailand. Tak cuma belalang, sebagian warga Bangkok juga menggemari jangkrik, lebah, dan kalajengking berbisa. Semua itu juga dapat diperoleh dengan harga murah di sebuah pasar tradisional.
Selain Thailand, sejak lama sebagian warga Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta juga kerap mengkonsumsi panganan dari belalang yang mereka sebut dengan walang gepuk. Biasanya mereka menyantap belalang saat berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk mengkonsumsi belalang, kita tidak bisa hanya mengandalkan belalang dari alam. Itulah mengapa menjadi peluang untuk membudidayakan belalang konsumsi. Lalu, bagaimana cara budidaya belalang konsumsi agar hasilnya maksimal? Belalang konsumsi tentunya berbeda dengan jenis belalang yang Anda temui di alam. Belalang konsumsi sendiri cenderung bertubuh besar dan sedikit membulat di bagian tubuhnya. Warnanya kebanyakan hitam dan coklat. Biasanya belalang konsumsi dihidangkan dengan bumbu pedas dan asin, walaupun beberapa orang juga memasaknya dengan cara dikukus ataupun dijadikan hidangan kuah. Untuk memulai budidayanya, yaitu siapkan beberapa toples ataupun akuarium sebagai media budidaya. Berilah tutup dengan rongga sebagai ventilasi udara dan letakkan pada ruangan khusus. Isilah dasar media menggunakan pasir dan semprot pasir menggunakan spray berisi air. Lakukan penyemprotan hanya untuk melembabkan media saja agar indukan cepat bertelur. Letakkan batang kayu sebagai tempat belalang berlindung. Beri juga cincangan wortel dan beberapa helai daun yang dipotong untuk pakan utama. Untuk indukan belalang konsumsi sendiri, Anda lebih baik jika mendapatkan indukan dari petani belalang lain karena akan lebih mudah mengetahui kualitasnya. Pastikan Anda memilih indukan jantan dan betina yang sehat dan tidak cacat. Perhatikan ujung ekor pada indukan jantan dan betina untuk mempermudah membedakannya. Untuk indukan jantan memiliki 2 sudut di ekornya dan bentuk tubuhnya cenderung memanjang, sementara indukan betina tidak memiliki sungut di bagian ekornya dengan bentuk tubuh cenderung membulat dan lebih besar. Lalu, untuk proses mengawinkan belalang, cara mengawinkan indukan belalang sangatlah mudah. Untuk satu media hanya boleh diisi oleh sepasang indukan. Jika Anda memiliki lebih dari satu media budidaya, letakkan media-media budidaya tersebut secara berjauhan. Jika Anda menggunakan toples ataupun akuarium bening, tutuplah kaca dengan kertas karton ataupun kain gelap agar belalang cepat kawin. Biarkanlah selama 2 hingga 3 hari setelah Anda meletakkan indukan belalang pada media. Lalu, proses pemindahan belalang. Pemindahan dilakukan agar belalang tidak mudah stres dan mati. Setelah hampir 3 minggu, larva akan menjadi belalang muda. Inilah saatnya Anda untuk memindahkan indukan belalang ke dalam media kosong lainnya untuk dibudidayakan lagi. Biarkan belalang-belalang muda dalam medianya. Apabila media terlalu kecil, Anda bisa memindahkannya juga ke media yang lebih besar. Untuk perawatan belalang muda, pertama, gantilah pasir yang baru pada media budidaya yang terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk memberi ventilasi pada tutupnya. Semprotkan air pada pasir agar kondisinya lembab. Biarkan terlebih dahulu agar pasir agak mengering. Lalu, pindahkan belalang muda ke dalam media dan beri pakan berupa daun dari sayuran hijau. Yang terakhir yaitu panen belalang konsumsi. Setelah Anda melakukan perawatan pada belalang, kini Anda bisa memanennya jika sudah memasuki hari ke-75. Panen menggunakan alat dan sarung tangan, serta Anda pun harus langsung mensortirnya berdasarkan ukuran. Cukup mudah bukan?